Film ini dimulai dari seorang wanita yang sedang melihat HP-nya dan mengikuti arahan dari SMS-nya. Tampaknya sedang mencari-cari nomor 1114. Namun begitu ketemu nomor yang dimaksud dan tiba-tiba tampaknya film ini adalah tentang hacking dan tracing. Jadi sangat menarik untuk menonton video ini sampai selesai. Tentunya akan saya rekap dengan bahasa yang gampang dimengerti. Jangan lupa di subscribe channel Raja Rekap agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. And let's check it out. Film ini dimulai lagi dari seorang pria yang tampaknya sedang bekerja memperbaiki server yang bernama Max Peterson di sebuah institusi negara Thailand. Selesai menjalankan tugasnya, dia pun kembali ke hotelnya dan memesan penerbangan untuk pulang besoknya. Dia pun mendapatkan sebuah paket dan kemudian membuka isi paket tersebut, dan tampaklah HP mewah yang mirip dengan Nokia, tapi layarnya bisa transparan begitu, keren banget. Dan HP tersebut pun muncul SMS dari nomor tak dikenal, dan isinya, kenapa buru-buru pulang? Hotel turun setengah tarif. Dan dia pun menelpon CS menanyakan promosi hotel tersebut. Dan ternyata benar. Ya, asik lah, bisa bersantai 1 hari lagi di Bangkok. Dan dia pun membatalkan penerbangannya. Sambil bersantai di hotel, dia pun terkejut dengan berita bahwa pesawat Global Skies 4400 itu terjatuh setelah lepas landas, dan semua penumpangnya tewas seketika. Sungguh merasa beruntung dia tidak jadi berangkat. Dan HP keren itu pun memberikan SMS, yaitu hasilkan uang, beli saham Scizor. Karena merasa hanya SMS konyol, dia pun mengabaikan. Namun saat melihat TV, dia pun sangat menyesal karena tidak membeli saham tersebut, bisa naik 300%. Ketika Max hendak check out pulang ke negaranya, dan HP misterius tersebut mengirim SMS lagi. Dan kali ini dia ikut arahannya. Dan dia pergi ke Czech Republic. Dan sampai di sana pun dia diarahkan ke Hotel Empire dengan menggunakan taksi butut. Setelah check-in, dia pun mendapatkan SMS lagi yang mengarahkan dia ke mesin jackpot nomor 13. Setelah bertemu mesin jackpotnya, dia pun berusaha membujuk orang yang lagi main jackpot ini. Karena di spin keempat adalah jackpot, maka dia pun menawarkan 100 euro agar dia bisa main mesin slot ini. Dia menang 100.000 euro. Gila benar. Dia pun kemudian menukarkan hadiah 100.000 euro ini menjadi chip semua, karena ada SMS lagi yang menuntunnya ke meja blackjack. Sesampainya di meja, SMS itu pun mengatakan agar dia mempertaruhkan semua uang 100.000 euro tersebut. Dan tampaknya dia benar-benar percaya dengan SMS tersebut. Gila benar, dia menang taruhan blackjacknya. Namun karena pemilik kasino tidak ingin rugi besar, maka diperintahkanlah pria berbadan besar untuk mematikan HP-nya. Di perjalanannya, Max bertemu seorang wanita cantik yang sedang bertengkar dengan seorang pria, dan Max mencoba menjadi seorang pahlawan dan malah dibogem oleh pria tersebut sampai pingsan. Dan saat dia pingsan, ternyata mereka hanya mengincar HP-nya dan mengcopy semua isi SIM card-nya. Dan para ahli IT kasino itu pun segera melacak siapa yang mengirim SMS kepada Max. Namun mereka tetap tidak bisa melacak siapa yang mengirim SMS tersebut. Max pun ingin tetap bermain kasino, namun dia mencari cara agar tidak ketahuan dengan tidak menggenggam HP karena dilarang di kasino. Dan dia pun mencari Yuri, sang super taksi yang ahli IT juga, dan kemudian memberikan headset Bluetooth yang harga murah dan minta dibayar 500 euro. Dia pun kemudian menjalankan aksinya lagi, pergi ke mesin slot. Ahli IT kasino itu pun segera bergegas mencarinya karena dianggap berbahaya. Max pun menang 3 juta euro. Gila, kaya raya dia. Namun Max malah ditangkap oleh FBI, bukan oleh tim kasino. Ahli IT dari kasino ini pun kemudian mencari agen FBI tersebut
Dan FBI ini menceritakan kisah tentang kasus besar yang dia tangani, yaitu mereka sedang menyelidiki kasus orang-orang yang menerima SMS dan bisa menghasilkan banyak uang. Yang menerima SMS itu pun adalah orang-orang Amerika yang dipilih secara acak. Kasus pertama dimulai dari 2 orang lembaga keuangan menerima SMS dan untuk membeli saham, dan mereka pun bisa menghasilkan banyak uang. Dan minggu lalu ada kasus lagi serupa, seorang ahli IT di Departemen Pertahanan. Dia menghasilkan jutaan dolar dari saham, dan dia diperintahkan untuk mematikan firewall pada server Pentagon. Saat mereka ingin menginterogasi kedua orang ini, namun semuanya sudah tidak bernyawa. Mereka mengatakan mereka belum bisa melacak siapa penjahat di balik pengirim SMS tersebut, dan FBI bekerja sama dengan NSA untuk melacaknya. Dan NSA mengatakan mereka bisa, asal SMS tersebut harus tetap aktif, dan meminta agar tim kasino ini turut bekerja sama. Dan Max pun diajak bekerja sama untuk mencari pengirim SMS tersebut, atau dia dituntut hukuman penjara. Di tempat lain, John, sang ketua IT kasino ini pun dipanggil bos besarnya. Sang bos marah besar hanya karena seorang Max yang menerima SMS bisa bawa pulang 3 juta euro dalam semalam. Bos ini ingin menangkap siapa yang mengirim SMS tersebut. Dasar bandar, maunya kita kalah aja, kalau menang dia marah-marah. Sang Max pun dipersiapkan oleh NSA untuk tetap ikut pesan SMS-nya, tapi uang 3 juta sudah disita kasino. Max pun bersiap-siap dan menghidupkan HP-nya sembari memandang ke CCTV dan memberi tanda bahwa dia siap. Saat menerima pesan SMS, Max pun pergi ke tempat yang ditunjuk. Sementara tim cyber NSA kerja keras untuk melacak. Dan Max ternyata kalah taruhan. SMS-nya berbunyi, "That was your only warning. No more interference. Turn the phone off again. I'll kill you." Dan begitu NSA hampir berhasil melacak sumber SMS tadi, Systems off now. ternyata sumbernya adalah dari Echelon. John pun kemudian memberitahu bosnya kalau pelakunya ada dari pihak Echelon NSA atau hacker yang menguasai NSA. Bosnya pun memerintahkan untuk melindungi Max karena dinilai ada permainan di NSA. Di rumah Camilla, Max pun berkencan dengan Camilla, dan keesokan harinya Camilla pun disuruh bersiap melindungi Max oleh John. Dan besoknya NSA pun menugaskan seorang angkatan laut yang dibuat mirip seperti Max. Namun kejadian selanjutnya, Output data stream detected. kembali ke rumah Camilla. Max dan Camilla diserang oleh kelompok yang bersenjata lengkap beserta sniper di rumahnya. Namun beruntungnya Camilla berhasil menyelamatkan Max. Bos NSA ini kemudian mendapat telepon dari Grant, agen FBI yang melaporkan bahwa Max berhasil kabur. Dan bos NSA ini marah besar. Saat ke TKP, agen Grant pun memungut HP dan dia terkejut dengan SMS yang masuk. Ternyata sang pengirim SMS tahu kerjaan FBI Grant, dan Max pun berkolaborasi dengan John untuk mencari tahu siapa pengirim SMS tersebut. Dan mereka pun berangkat ke Moskow, Rusia, dan segera mencari Yuri, sang supir taksi yang membantu Max, dan meminta bantuan Yuri untuk mencari tahu kebenarannya. Fuel analysis at Suvarna Bhumi Airport, Bangkok. Test results indicate fuel viscosity exceeds maximum, but fuel provider reports normal viscosity. Echelon knew Flight 4400 would crash. Rectified your beat. So Echelon intercepts an SMS for a little insider trading. Precisely. Big deal. Anyone with access to Echelon could have done that. Maybe so, but only computer could have known that two Empire Casino's high-paying slots would pay off in one night. Belum selesai mereka membahas, tiba-tiba datang tamu tak diundang dan terjadilah aksi kejar-mengejar di jalanan. Beruntung John adalah mantan FBI ulung, gampang baginya bertarung di jalanan. Namun karena tidak tahu jalan, akhirnya mereka pun terjebak.
Saat bertemu agent Grant, dia pun berhasil mengambil HP Grant itu kembali, dan mereka akhirnya berkolaborasi dengan Grant kembali. Diarahkan ke suatu tempat, yaitu tempat Max pertama kali melakukan instalasi BIOS. Rupanya Max ini bukan orang sembarangan juga. Mereka pun pergi ke Ohama, tempat yang ditunjuk oleh SMS ini dengan pasukan lengkap. Namun saat dibuka, setelah aman, sekarang SMS memerintahkan untuk membuka kunci BIOS. Namun mereka tetap tidak bisa melacak apa-apa. Namun saat Grant memerintahkan anggotanya pulang, Echelon pun mengcopy semua data ke Nebraska. Namun Max mengatakan bahwa harus menembus firewall NSA baru bisa. Dan Grant mengatakan bahwa seorang yang bekerja di Pentagon adalah pelakunya. Terjawab sudah wanita yang tewas di rel kereta api bawah tanah itu. Dan komputer yang melakukan upgrade Echelon dan mengambil uang dari seluruh penjuru kota. Dan Max kali ini ingin mencoba menghentikan kejahatan ini. Dan seperti biasa, Grant harus lapor dulu kepada bosnya. Dan bos tidak mengizinkan dia menghentikan komputer ini. Namun Grant membangkang dan diperintahkan anggota lain untuk melakukan perlawanan. Namun Max Genius ini akhirnya mengambil headset Bluetooth dan mencoba berbicara dengan komputer. So what is your basic mandate? To protect the national security of the United States with freedoms protected by the Constitution. Okay, so per your mandate, you must defend the freedom. Ternyata komputer tadi bisa berbicara dan berkomunikasi dengannya. Sementara di luar sedang terjadi sesuatu. Must be eliminated. Yes. Dan Max memerintahkan untuk mencari artikel Senate Bill 2330. Dan beruntungnya AI tersebut berhasil memahami bahwa Echelon adalah ancaman bagi kebebasan. Dan AI ini men-shutdown semua sistemnya. Namun mereka tetap ditangkap oleh anak buah NSA. Dan ternyata bos NSA ini pun dipanggil pertanggungjawabannya oleh para senat dan presiden. Sementara bos kasino ini mendapatkan pesan dari John yang mengatakan bahwa masalah sudah diselesaikan. Max dan teman-teman pun dibebaskan dari penjara karena ada yang membayar uang jaminan, siapa lagi kalau bukan. Dan Max pun mendapatkan 3 juta euro dari bos kasino karena dianggap berjasa dan pantas mendapatkannya. Gila, kayak mendadak. 3 juta euro itu kira-kira 51 miliar rupiah. Di akhir film ini pahlawan sebenarnya adalah Yuri, sang supir taksi, ahli IT yang sebenarnya adalah seorang anggota militer Rusia. Oke, see you in my next video. Bye.